Saya itu dulu SMP kelas 2 itu sudah mewakili Provinsi Kalimantan Utara, Mas, di Piala Suratin, Jakarta. Saya juga punya, Mas, buku panduan dari internasional dari Indra Safri langsung, tanda tangan Indra Safri itu langsung diberikan pada ayah saya itu juga punya. Jadi pewaris itu berat, Mas. Jadi pewaris itu gini, ketika kita sukses, kita dianggap pewaris. Tapi ketika kita gagal, kan menjadi cerita, ibaratnya kan gitu. Saya itu pernah, Mas, dapat omongan itu gini, kamu apa mau nasibmu seperti orang tuamu? Posisi saya itu gagal di sepak bola, baru belajar mengembangkan usaha orang tua, saya diberi omongan seperti itu, Mas. Berbisnis itu tidak hanya memikirkan kita, Mas. Kita berbisnis itu juga memikirkan orang-orang yang bekerja pada kita. Saya yakin barang itu semua itu ada customernya. Jadi jangan takut untuk memulai semua usaha jika pemasarannya belum tahu gitu. Harus kita berani mencoba, Mas. Karena kalau kita nggak mencoba, kita nggak bakal tahu. Apalagi seperti saya dulu nggak punya ilmu, masih istilahnya media sosial juga nggak jago. Patokan kita sukses itu bukan dengan kesuksesan orang lain. Karena kita berawal dari keluarga yang beda-beda, proses yang berbeda-beda. Jangan pakai tolak ukur suksesan itu dari kesuksesan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Muklisin, beralamatkan di Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Usaha saya berada di bidang tekstil, produksi celana dalam anak, dewasa, kaos-kaos dalam, seperti itu. Jadi saya dulu pikirnya tuh atlet lah. Saya mendapat tawaran dari ayah untuk melanjutkan usaha konveksi ini. Waktu itu usaha konveksi ini sangat down, Mas. Karyawannya cuma tinggal satu di gudang ini. Saya niatkan untuk membantu orang tua dari pertama. Jadi saya ingin konveksi Kartika ini bisa kembali jaya kayak dulu. Soalnya dulu juga pernah berjaya, mempunyai puluhan karyawan dan bisa kirim-kirim barang, memiliki customer di luar pulau, di luar daerah juga, Mas. Pernah suatu ketika itu karyawan itu tinggal satu, Mas. Pada saat itu waktu puasa mau lebaran. Pesanan itu nggak ada sama sekali, Mas. Sampai kita itu karyawan satu dan ada 3 penjahit luar, itu nggak ada yang dikerjakan. Sampai-sampai itu mbak-mbak yang kerja di sini tinggal satu itu saya ajak bikin opak itu, Mas. Agar yang kerja itu tetap bisa kerja tahun 2019. Waktu mau Covid, alhamdulillah dengan berjalannya waktu Covid itu penjualan semua kan berhenti, Mas. Itu alhamdulillah itu saya memiliki inovasi untuk membuat masker, Mas. Dari situ ada sekitar mungkin 3 atau 4 karyawan. Kita bikin masker, alhamdulillah laris, Mas, di situ. Jadi biaya operasional dari konveksi itu bisa tercover 100% dari penjualan masker, Mas. Jadi kita jual ke retail aksesoris Tulungagung ini. Terus alhamdulillah juga dapat tender dari provinsi untuk bantuan. Ya, alhamdulillah tetap bekerja, Mas. Konveksi Kartika ini memang belum menjadi konveksi besar. Cuman alhamdulillah konveksi Kartika terus berjalan, Mas. Ibaratkan Lumintu lah. Tahun 2000-an itu sempat berjaya, Mas, konveksi ini. Dalam segi penjualan, orang tua kan tidak begitu mengenal media sosial. Nah, akhirnya itu mungkin ya kalah bersaing gitu, Mas. Jadi barang-barang yang sekarang lagi jalan gitu, barang yang seperti apa, itu mungkin kurang mengerti keadaan pasar gitu, Mas. Jadi akhirnya tertinggal lah, istilahnya seperti itu. Sampai pernah mengalami sepi pelanggan, terus akhirnya karyawan juga akhirnya kan ya pada pergi kan, Mas. Soalnya kan ya itu tadi penjualan tidak maksimal istilahnya di situ. Kalau saya kan sebagai istilahnya membantu lah ya. Kayak mesin rusak seperti itu, Mas ya. Mesin rusak itu saya harus bisa nangani juga, Mas. Sedikit-sedikit juga harus nangani. Kan karena di konveksi ini sering terjadi kan, Mas, mesin rusak. Kita harus belajar di situ. Nanti saya juga mengantar barang-barang yang ada di luar seperti penjahit-penjahit luar itu juga saya yang mengantar. Terus penjualan itu juga saya, Mas. Mulai dari Papua sampai Sumatera udah ada, Mas. Jadi di Papua juga ada, Sumatera juga ada, Surabaya ada, di Jawa Tengah juga ada, di Jawa Barat juga ada. Hari itu ya hampir 200 lusin, Mas. Itu masih kurang, Mas, sebenarnya. Jadi saya itu juga ngambil dari luar juga. Jadi saya ada teman-teman konveksi-konveksi luar itu yang saya ambilin garapannya juga untuk memenuhi customer saya. 1 koli itu, Mas. 1 karung besar itu loh, Mas. Omsetnya itu 1 bulan itu sampai 150 juta. Marginnya kecil, Mas, per lusin itu. Cuman kan kita kan mengambilnya bukan dari per lusinnya itu. Kali berapa. Istilahnya gitu, Mas. Seumpama kayak jual 1 hari bisa 200 lusin gitu, Mas ya. Kita marginnya 5.000. Nah itu 5.000 dikali 200 seperti itu.
Saya itu berawal dulu itu lewat marketplace, Mas. Jadi saya dulu itu belajar marketplace. Pertama itu ikan, Mas. Saya itu pernah jualan ikan gobi, Mas. Dulu rame-ramenya ikan hias. Itu waktu Covid itu saya jualan ikan gobi itu di media sosial gitu, Mas. Terus bisa ketemu orang-orang luar itu, oh ternyata rasanya kita berkomunikasi dengan luar secara langsung seperti ini. Oh, mengenali karakter-karakter orang-orang seperti apa. Itu saya mulai dari jualan ikan gobi. Saya belajar dulu itu bisa nggak sih konveksi Kartika ini juga mencari customer dari marketplace juga. Akhirnya saya mencoba posting-posting. Pertamanya itu ya nggak ada yang komen, nggak ada yang tertarik juga. Tapi saya yakin barang itu semua itu ada customernya. Jadi jangan takut untuk memulai semua usaha jika pemasarannya belum tahu gitu. Harus kita berani mencoba, Mas. Karena kalau kita nggak mencoba, kita nggak bakal tahu. Apalagi seperti saya dulu nggak punya ilmu, masih istilahnya media sosial juga nggak jago. Jadi online saya jalankan, konvensional juga saya jalankan. Nah nanti kan rezeki kan nggak tahu, Mas, kita datangnya dari mana gitu. Orang Bandung itu beli dengan jumlah itu sekitar 2 juta, Mas. Itu saya sangat-sangat inget, ibaratnya saat membekas waktu itu. Nggak apa-apa, sekarang masih bisa segini. Dulu itu waktu saya merintis usaha ini, setelah subuh itu saya antar jemput garapan itu ngobrol, Mas. Pakai motor, umur 19, waktu pulang dari Palembang sepak bola itu. Terus saya itu sering ketemu konveksi-konveksi besar, yang kirimnya itu satu pick up penuh gitu, Mas. Terus saya di situ itu istilahnya nelongso lah, Mas. Ya Allah, kok dulu orang tua saya bisa jaya, sekarang kondisi seperti ini, saya dengan melihat orang-orang seperti ini, ya Allah kembalikanlah. Karena saya itu kan kirimnya cuma berapa tali gitu kan, Mas, dulu di sini itu. Tapi alhamdulillah dengan kita selalu mendekat sama Allah, Mas, kita berdoa, kita berusaha, alhamdulillah Allah memberi lebih lah. Jujur kayak nggak percaya gitu, kok orang kok bisa percaya sama saya. Saya itu cash, Mas. Kalau konveksi-konveksi lain itu ngasih tempo, Mas. Jadi ngutangi ibaratnya. Saya nggak mau, Mas. Ada uang, ada barang. Saya juga nggak resiko ditipu. Orang pembeli itu ya mau saya kirim itu video. Jadi orang itu yakin, Mas, sama saya. Dan akhirnya sampai sekarang ya alhamdulillah ya berjalan seperti itu. Jadi ketika saya itu memutuskan berhenti dari sepak bola, saya dan jujur. Karena saya itu sudah hampir 10 tahun itu mencita-citakan menjadi pemain sepak bola. Setelah lulus SMA itu saya nggak punya pikiran untuk kuliah, pikiran untuk bekerja menjadi pengusaha itu belum. Saya itu dulu SMP kelas 2 itu sudah mewakili Provinsi Kalimantan Utara, Mas, di Piala Suratin, Jakarta. Saya di situ juara 4. Terus saya juga mengikuti Piala Suratin juga waktu SMA U17 kalau nggak salah di Maguwarjo. Itu saya mewakili Kalimantan Barat, Mas. Saya juga pernah mengikuti seleksi Bali United dari hampir 1000 peserta. Saya itu masuk 100 besar, Mas. Itu bukan cuma dari Indonesia, Mas. Dari Malaysia, dari Jepang. Jadi saya bener-bener dulu itu all out, Mas. Saya juga punya, Mas, buku panduan dari internasional dari Indra Safri langsung. Itu ada tanda tangan Indra Safri, itu langsung diberikan pada ayah saya itu juga punya. Jadi sejauh itu, Mas. Jadi ibaratkan kata itu saya dulu nggak punya pikiran lain selain pengen jadi main sepak bola sebenarnya. Konveksi ini juga saya tuh nggak nyangka gitu loh, Mas. Nggak ada kayak pemikiran itu saya yang meneruskan itu juga nggak ada. Karena saya orientasinya sudah ke menjadi main sepak bola dulunya. Sebelum Covid itu. Saya di Palembang juga itu, Mas. Saya di PSAD Sumsel. Saya banyak diberi masukan-masukan, Mas, di sana itu sama TNI itu. Ketika mau Covid itu ada tawaran, Mas, dari klub Jakarta Barat. Jadi saya disuruh terbang ke sana mengikuti turnamen lah istilahnya di situ juga. Ya, hampir 4 tahun, Mas, saya sudah vakum dari sepak bola. Ya karena saya ada riwayat cedera juga, Mas. Cedera lutut. Jadi saya takut lah, Mas, takut kalau terjadi lagi. Sedangkan kita nggak bisa bekerja, Mas, nanti kalau kan harus rest kan, Mas, itu. Harus rest berminggu-minggu. Sangat putus asa, Mas. Saya itu sempat itu nggak bisa berdoa, Mas. Karena saya bingung, Mas. Apa yang saya rintis sejak SD terputus di sini. Kayak nggak percaya gitu loh, Mas. Itu menjadi titik balik lah, Mas. Dari saya dulu yang all out untuk pengen menjadi main sepak bola, akhirnya melanjutkan usaha orang tua yang dulu pernah down gitu. Saya itu juga pernah, Mas, ditawarin sama kakak, udahlah kuliah aja, bisnis itu nanti pasti mau pegang. Tapi saya
di hati gini mas, usaha itu ibaratkan tanaman mas. Jadi kalau dibiarin istilahnya udah hampir mati, nggak dipupuk, nggak disiram, pasti mati mas. Istilah dipupuk itu kita belajar. Apapun bisa mas. Jadi usaha itu kayak saya tuh nggak harus belajar dari bidang usaha konveksi juga nggak. Bisa kita belajar dari bidang usaha kuliner. Kita bisa belajar dari bidang online. Seperti apa ya pemasarannya orang-orang kok bisa menemukan customernya. Terus seperti apa ya membentuk usaha ini agar usaha ini kuat. Dalam artian kuat, mulai hulu ke hilirnya kita tahu. Oh ternyata harus telaten. Oh ternyata kalau belum up gitu kita nggak bisa untuk meninggalkan usaha ini. Seperti itu mas kalau saya itu. Dan saya di situ juga janji sama mas kakak saya itu, Wisto. Ketika usaha ini berjalan, saya juga kuliah. Jadi saya sekarang itu ya menjadi pengusaha, menjadi seorang ayah, menjadi mahasiswa. Akhirnya memutuskan kuliah juga ketika usaha ini sudah mulai stabil, bisa ditinggal lah. Maksudnya ditinggalkan nggak setiap saat lah menangani usaha ini. Yang memotivasi saya pertama orang tua mas. Saya itu dekat sama orang tua. Jadi sering kayak bicara-bicara tentang bisnis-bisnis itu sama orang tua. Jadi diceritakan dulu ayah gini, dulu ibu pernah berjalan seperti ini. Itu mengakar lah. Kalau saya mau istilahnya mau putus asa lah ibaratkan. Teringat perjuangan orang tua dulu. Yang kedua itu yang memotivasi saya itu adalah satu mentor mas. Ketika saya ada problem pasti saya diberi pejangan, diberi masukan, dan itu alhamdulillah saya praktekkan itu ada hasilnya lah mas gitu. Zaman sekarang itu yang dilihat itu yang sukses-sukses aja. Cerita yang nggak sukses itu kan jarang orang mau belajar dari orang yang tidak sukses menjadi sukses itu kan jarang. Jangan pernah kita mengecewakan orang siapapun mas. Kita nggak tahu nanti di situ ada rezeki kita nggak amanah dalam bisnis itu nanti bisa menjadi sebab usahanya itu kurang lancar lah istilahnya. Patokan kita sukses itu bukan dengan kesuksesan orang lain, karena kita berawal dari keluarga yang beda-beda, proses yang berbeda-beda. Jadi jangan pakai tolak ukur suksesan itu dari kesuksesan orang lain. Yang penting itu gini mas, kita itu mampu melakukan hal-hal kecil itu sebaik mungkin. Insya Allah ketika kita melakukan hal-hal kecil itu sebaik mungkin, nanti ketika Allah memberikan sesuatu yang besar, itu kita mampu untuk yang terbaik gitu mas. Yang pertama itu telaten mas, di usaha itu harus telaten. Kayak saya dulu itu juga males mas sebenernya, kayak bangun pagi, nganter garapan setiap hari itu mas juga males. Tapi ya namanya kita ingin kesuksesan loh mas. Kita kalau kita nggak ditelateni hal-hal kecil itu tadi, kita kan untuk menjadikan hal besar kan sulit mas. Kalau saya dianggap pewaris itu juga setuju sih mas. Tapi yang terpenting itu dari itu semua itu adalah relasi mas. Saya emang pewaris. Pewaris itu juga dilihat lagi mas. Kita bisa nggak memberi impact kepada usaha yang diwariskan ke kita. Ibarat bunga, kita bisa nggak membesarkan. Apa malah nanti mati dipegang pewarisnya? Kan kita nggak tahu. Jadi pewaris itu berat mas. Jadi pewaris itu gini, ketika kita sukses, kita dianggap pewaris. Tapi ketika kita gagal, kan menjadi cerita ibaratnya kan gitu. Kita ya sebagai pewaris itu juga perlu ilmu lah mas. Jadi ilmu untuk mengembangkan. Karena kan metode zaman dulu sama zaman sekarang kan berbeda kan mas. Dulu nggak ada online, sekarang kita saingan di online itu juga berat. Saya itu pernah mas, istilahnya dapat omongan itu gini, kamu apa mau nasibmu seperti orang tuamu? Posisi saya itu gagal di sepak bola, baru belajar mengembangkan usaha orang tua, saya diberi omongan seperti itu mas. Itu salah satu menjadi acuan mas buat saya. Jadi saya itu ketika itu kayak saya itu menyala lah mas. Istilahnya itu harus membuktikan lah bahwa saya usaha ini tidak bisa dianggap remeh seperti itu. Itu waktu itu emosi banget mas saya. Ketika turun itu jalan keluarnya itu bukan menyerah mas, tapi untuk belajar terus. Kita introspeksi lah apa yang membuat kita lagi turun. Apakah kita kurang beramal? Apakah kita kurang mendekat pada Allah? Apakah kita perlu belajar mungkin skill-skill yang belum kita kuasai seperti itu mas? Kan banyak. Paling menyenangkan ketika melihat usaha ini jalan, bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan alhamdulillah usaha konveksi Kartika ini barokah mas.
bagi orang-orang. Jadi usahanya bukan cuma ada di sini. Jadi saya juga buka usaha di Keras juga. Berbisnis itu tidak hanya memikirkan kita, Mas. Kita berbisnis itu juga memikirkan orang-orang yang bekerja pada kita. Ketika kita itu kan namanya pengusaha naik turun kan, Mas ya. Terus namanya pengusaha itu juga kadang ada saingan dalam arti problem di customer apa gitu. Penjualan kita itu kan ya berimbas lah, Mas, di situ. Nah, kalau kita itu ibaratnya tidak memikirkan karyawan, itu kita ketika berada di titik rendah itu kita libur, Mas, diliburkan orang. Tapi kalau di sini itu alhamdulillah itu nggak pernah libur, Mas. Jadi setiap hari itu pasti masuk. Pas kita usahakan sebagai ownernya itu sebagaimanapun masalah, ada problem apapun itu karyawan itu jangan sampai berimbas. Jadi kita kasih garapan terus itu. Entah apa yang dikerjakan itu kita usahakan lah di situ. Dari hasil yang digarap itu tadi kita gajiannya mingguan, Mas. Jadi setiap minggu itu orang-orang yang bekerja itu bisa mendapat gaji. Nah, kasihan, Mas, kalau nanti orang gajinya mingguan terus diliburkan gitu kan, dikasihan dalam artian gitu. Jujur itu saya nggak berpatokan kepada banyaknya karyawan. Tapi yang saya utamakan itu setiap hari mbak-mbak itu harus bisa bekerja. Nanti seumpama kita banyak karyawan, tapi bekerjanya seminggu 3 kali, seminggu 4 kali kan kasihan, Mas. Daripada kita mencari banyak kerja dalam arti nanti libur, nanti kita maksimalkan yang ada, Mas. Sekarang itu sekitar 14 orang, Mas, yang bantu. Termasuk yang di cabang yang ada di Keras itu sekitar 15 orang yang berada di usaha konveksi Kartika ini. Untuk anak-anak muda ya harus semangat, terus jangan pantang menyerah, sabar. Nanti insya Allah kesuksesan pasti berada di situ. Saya Muhammad Fajar Mukrisin, owner dari Konveksi Kartika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.